Dan aksesnya terhadap bahan makanan, terhadap sumber daya berarti relatif imbang. Iya benar. Nah, makanya kecenderungan bergosip sekarang nggak tepat lagi kalau distereotipkan pada satu jenis kelamin tertentu. Hai Sobat UNES, jumpa lagi dengan saya yang biasanya tidak nge-host. Oke, kali ini kontennya out of the box ya. Kita bukan podcast sih, kita mau ngobrol soal hal yang baru hangat belakangan ini. Sapa dong. Hai Sobat UNES, kita akan ngobrolin Butejo. Jadi perbincangan menarik di Twitter. Sebenarnya ini kan film udah lama ya, 2018. Entah kenapa jadi rame lagi di Twitter karena mungkin relate atau seperti apa, nanti kita coba bahas bareng dengan Mas Rahmat. Halo. Kita coba bahas di perspektif dosen bahasa dan dari perspektif bahasa budaya, dan kebetulan kan Mas Rahmat ini sudah mengeluarkan tulisan terbarunya. Iya, di Detik ya. Di Detik. Main ini bisa readernya banyak. Produktif sekali dosen muda satu ini. Ngapain di rumah? Dengan kesibukan baru sebagai sekarang ayah. Nulis itu seperti hiburan di sela-sela nyuci popok dan sebagainya. Gitu ya. Sebagai ayah baru, ayah magang. Tahu lulus atau enggak? Mudah-mudahan lulus deh. Baik nih, langsung aja bro. Agak gimana ya ketika lihat filmnya yang ditonjolin itu perempuan gitu ya. Butejonya gitu. Jadi sosok sentral. Tapi memang apa ya? Kebetulan mertua saya ini kan dari Gunung Kidul ya. Dan settingnya Gunung Kidul. Iya, kan Gunung di Kidul Jogja. juga. Kayaknya kalau rumah sakitnya sih di Bantul kayaknya. Cuman kan dari perjalanan Bantul itu dari Gunung Kidul sepertinya itu. Karena itu berapa kilo kira-kira itu? Agak jauh ya, karena kayaknya gosipnya kan panjang gitu. Iya sih, sempat ketilang juga kan ya di polisi. Jadi ketika saya nonton YouTube itu kan mertua lewat gitu. Loh, film Gunung Kidul loh gitu. Ternyata itu di Gunung Kidul itu tilik orang itu menjenguk ya, tilik orang sakit itu juga naik truk gitu, satu truk itu penuh gitu. Jadi konkret banget ya gambarannya. Iya, itu memang sudah jadi apa ya, sehariannya seperti itu. Mungkin itu yang bikin rame. Juga ada habit menggosip di situ? Kalau itu mertua Anda gitu. Kalau gosip itu kan sebenarnya kalau mertua ya. Enggak berani saya. Kena SP3. Di film itu kan perempuan benar-benar apa ya, distigmakan sebagai penggosip gitu ya. Itu menurut bro-bro saya ini gimana nih? Kok saya sebenarnya juga agak nggak setuju banget, tapi juga relate juga sama kehidupan. Mas Rahmat kali ya yang udah nulis ya di tulisan terbarunya. Saya bilang sesuai yang pernah aku tulis aja ya. Oh boleh ya. Aku kan di situ menganalisis kalau kegemaran menggosip itu bisa jadi betul-betul konkret atau dua itu hanya stereotip ya. Tapi untuk menganalisis itu kita bisa telusuri dengan 3 tahapan. Yang pertama, kita perlu nyari tahu dulu bawaan biologisnya. Perempuan itu benar nggak sih punya kecenderungan menggosip? Kemudian konstruksi sosialnya kayak apa? Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilainya. Jadi saya kalau menganalisis sesuatu itu pasti gitu. Berusaha mencari tahu asal-usul biologisnya gimana, kemudian bagaimana itu dikonstruksi secara sosial dan bagaimana itu kemudian dimaknai. Begitu juga dalam stereotip gosip itu. Benar nggak sih perempuan punya bawaan biologis ya? Bawaan bayi. Gosip itu ada di DNA-nya. Ternyata kalau itu kan nggak jelas ya, karena tidak terkodekan dalam kode-kode DNA kan, nggak kayak menstruasi, nggak kayak nggak periodik juga kan, nggak periodik juga kan, bukan periodik tapi tiap hari. Kalau secara biologis nggak. Kemudian saya telusuri lagi, menurutku itu di kegemaran menggosip itu tercipta melalui proses sosial. Nah, kenapa proses sosial? Dulu pada waktu peradaban awal manusia, orang itu kan berbagi peran, sama-sama nyari makan lah ya, laki-laki perempuan. Tapi perempuan pada periode tertentu itu tubuhnya mulai lemah akibat menstruasi, hamil atau menyusui. Nah, karena dia dapat tugas itu dan secara fisik tidak setangguh dulu, setelah
diginiin oleh pasangannya ya. Apa itu? Dihamili oleh pasangannya, maka dia aksesnya ke bahan makanan itu jadi berkurang. Jadi terbatas ya. Terbatas. Bener sih. Nah, karena dia jadi terbatas, maka dia menjadi lebih Ekspresif. bukan ekspresif, bergantung kepada bergantung. pasangannya. Pasangannya. Iya dong, harus Iya. baik-baik ke pasangan dong, karena Iya. dia yang nyari makanan. Nah, karena bergantung pada pasangan, maka dia merasa insecure karena nggak mandiri gitu loh. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan gosip? Orang-orang yang merasa insecure itu merasa perlu terhubung satu sama lain untuk Iya. saling menguatkan, mencari yang teman sefrekuensi senasib gitu ya. Curcol lah ya. Yang sefrekuensi Nah, gitu. dari kondisi sosial macam itulah gosip itu Muncul, lahir. ada. Iya, jadi perempuan-perempuan itu sebenarnya menggunakan gosip untuk bersolidaritas satu sama lain, untuk mengantisipasi perasaan insecure yang dirasakan mereka itu. gitu. Penelusuranku kayak gitu deh dari berbagai sejumlah referensi yang aku baca. Bisa nih. Berarti kita harus menyalahkan nenek Logis moyang. nggak? Iya Iya, sih, bener. logis ya. Kalau aku lihat dari penjelasan yang sangat runtut tadi, memang sih masuk. Apalagi untuk zaman-zaman dulu memang perempuan cenderung tidak seperti sekarang ya. Memang belum ada gencaran untuk emansipasi wanita Betul. seperti itu kan ya. Nah, itu dia, makanya analisisku tadi itu cuma bisa berlaku pada masa purba dan menurutku pertanian awal. Kalau di masa kayak sekarang analisis itu nggak bisa dipakai lagi. Karena gosip ini sudah jadi kebutuhan semua kalangan ya. Tapi udah mendarah daging gitu ya rasanya. Kenapa sekarang masih terjadi? Padahal analisis dari Bro Rahmat tadi bagus banget sih, lama. Tapi sekarang masih ada aja tuh yang seperti itu. Terus Ya, ada tapi nggak khusus banget ke perempuan. ya, Kenapa? Karena sekarang perempuan punya akses yang sama kepada sumber makanan seperti juga laki-laki kok. Karena struktur sosial kita kan makin kompleks. Kita nggak nyari makan hanya dari berburu dan meramu kan. Masih ingat nggak ya berburu meramu dulu? iya. Dulu saya salah, dia sempat diceritain editor saya dulu. Dia yang ngalamin. Karena kita kan sekarang nggak nyari makan dari berburu dan meramu aja kan, tapi nyari makan dagang, apalagi jadi buzzer dan sebagainya itu. Yang itu jadi buzzer. Cari makan jadi buzzer. Yang itu semua bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan kan. Dan aksesnya terhadap bahan makanan, terhadap sumber daya berarti relatif imbang. Iya benar. Nah, makanya kecenderungan bergosip sekarang nggak tepat lagi kalau distereotipkan pada Ke satu perempuan. jenis kelamin tertentu. Karena cowok juga banyak sih yang suka gosip. Nah, ini pengakuan. Iya. Kalau nggak gitu angkringan mana laku. Oh, iya. Mana kan ya? Bisa sampai jam 3 pagi. Iya loh, cuma sekedar ngobrol loh. Ngobrol, ngopi. Ngomongin apa sih kalian kayak gitu? Ngomongin apa ya? Penting yang nggak penting. Kalau ya. penasaran ke angkringan. Baik. Oke nih. Terus di artikelnya Bro Rahmat juga nih. Kemarin aku sempat mengutip sedikit nih bukunya John Gray itu. Oh, Yang- John Gray ya? Men are from Mars Woman and from women Venus. are from Venus. Venus, ya. ya. Venus. Itu Ya. itu apa itu? Pendapat John Gray di buku. Oke, si John Gray itu sebenarnya kan konsultan hubungan rumah tangga itu. Oh ya. Jadi Dia dia- psikolog rumah tangga Dia gitu. semacam itulah. Dia- Dia memang Dia tempat psikologi. curhat sih kayaknya. Orang-orang yang rentan cerai itu datang ke dia supaya diakurkan lagi. Nah, dari hasil pengalaman dia menangani berbagai kasus Pertikaian rumah tangga. tapi bukan kekerasan rumah tangga ya. Itu dia kemudian menyimpulkan ternyata laki-laki dan perempuan itu memang beda banget gitu loh. Jadi dia membuat ucapan seolah-olah laki itu orang Mars, perempuan itu orang Venus, yang awalnya saling menteropong gitu. Kita ketemuan yuk, ketemuan gitu. Ketemuan di mana? Di bumi aja. Di bumi. Kan tengah-tengah kan? Nah, makanya jadilah peradaban manusia di bumi ini. Lahirlah orang-orang seperti Bidadari. Kita kan punya habit sama ya. Karena Apa? zodiak. Enggak relate ya. Emang zodiakku apa ya? Loh, ini perempuan itu suka mengkaitkan sesuatu dengan zodiak. Ya, itu stereotip lain tuh. Itu beda, kita out of the box lagi. Oke. Kemudian nih ada juga pernah baca tentang ada yang neliti kayaknya. Apa tuh? Kata-kata perempuan yang diucapkan dalam sehari itu lebih banyak. Ada artian perempuan itu lebih banyak bicara, banyak omong gitu loh. Oke. Relate gak dengan yang sekarang terjadi? Oh ya pantes gosiper gitu perempuan. Aku tuh pernah bikin penelitian kecil ya, membandingkan panjang kalimat yang dipakai oleh
mahasiswaku dengan yang Mahasiswi. dibikin oleh mahasiswa. Itu kalimat lisan atau enggak kalimat sih makalah atau makalah. oh makalah. Makalah. Nah, karena aku pengen jawab itu, jangan-jangan itu stereotip lain gitu loh. Nah, ternyata penelitian kecilku itu memang mendukung hipotesis itu. Tapi selisihnya dikit banget. Jadi nggak cocok lah buat membantah. Kurang ya. Ya, rata-rata mahasiswa itu membuat kalimat itu 17 kata per kalimat. Kalau mahasiswi itu sekitar 19 kata. Jadi dikit lah, selisih 2 kata aja. Lebih banyak mahasiswa. Lebih banyak mahasiswi emang. Nah, cuma benar nggak perempuan itu punya kecenderungan lebih cerewet ya daripada laki-laki. Kalau kondisi-kondisi di kondisi sosial tertentu ketika perempuan punya banyak waktu luang, iyalah. Tapi kan di lingkungan tertentu perkotaan misalnya, yang perempuan juga banyak punya kesibukan, ya, apalagi punya karir yang nggak kalah sama laki-laki, itu menurutku nggak relate. Ya itu balik lagi ke film Tilik tadi ya, karena mungkin kan di dalam truk gitu ya dari Gunung Kidul ke Bantul itu kan waktu luangnya banyak ya. Jadi dia manfaatkan itu untuk gosip gitu. Nah, gosip itu secara kita kan memandang gosip itu negatif banget ya. Tapi ternyata ada fungsi produktifnya karena bisa membangun kerekatan sosial kan. Betul. Jadi orang-orang yang tahu tentang informasi yang sama itu punya kecenderungan merasa punya solidaritas satu sama lain. Kita cocok gitu. Atau memang passion gosipnya sama ya. Enggak sama gosip. Emang gosip ada passion ya? Ada juga sih. Kan ada orang yang passionnya ngegosip itu kan ada. Tapi bukan cuma gosip deh. Karena latar belakang berdirinya negara bangsa itu juga karena itu. Kenapa kok bangsa Indonesia itu bisa berdiri? Di akhir abad 19-an itu kenapa banyak berdiri negara bangsa? Karena bermunculan media cetak pada saat itu yang membuat orang punya informasi yang sama terhadap sesuatu. Nah, kesamaan informasi itu membuat satu orang dengan orang yang lain itu merasa, kok kita sama ya, kita agak senasib ya gitu. Nah, itu gambaran besarnya. Tapi gambaran sehari-harinya itu kalau kita baru ketemu orang ya, kenal, kamu dari mana? Dari sini. Oh ya, kamu kenal ini nggak? Pernah kayak gitu? Nah, itu kan sebenarnya kita sedang mencocokkan bahwa kita punya pengetahuan yang sama terhadap objek yang sama. Nah, yang itu istilahnya ice breaking-nya jadi kayak gitu ya. Iya, jadi kamu kenal nggak sama si A? Kamu kenal nggak sama si B? Buat basa-basi dulu ya. Nah, begitu. Oh iya, adanya ini kan. Itu kan langsung ngerasa kan? Masa sih? Nah, gitu. Tahu nggak? Gitu kan. Ahli banget ini. Ekspresi itu mukadimah dalam bergosip seperti itu biasanya. Tahu nggak? Ini dari penjelasan Bro Rahmat barusan ini seperti ada kecenderungan bahwa bergosip itu sebenarnya kan kebutuhan ya? Kebutuhan, menurutku. Bener, karena bisa jadi instrumen sosial ya, alat sosial untuk tadi terhubung, bersolidaritas dari keakraban gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk pria juga ya? Yo jelas. Tapi di film itu perempuan ya yang ya karena mungkin apa ya? Kenapa? Karena kalau saya memandangnya ya sebenarnya dari sudut pandang keseharian di suatu komunitas atau masyarakat itu, karena kan mungkin kalau bapak-bapak itu kalau ngumpul ya nggak mungkin seheboh Butejo mungkin ya. Kalau di desa di Gunung Kidul terutama mungkin kenapa jadi gede juga film itu karena relate aja gitu memang seperti itu. Jadi tanpa ini kalau saya memandang tanpa mengesampingkan stigma tertentu, memang yang bikin rame itu sebenarnya lebih dekat sih topik-topik itu ke masyarakat, terutama orang Jawa gitu. Mungkin seperti itu. Dan ternyata Butejo pun kan ini spoiler nggak apa ya? Nggak mungkin dong belum nonton kan ya? Udah nonton. Iya lah, udah. Ternyata kan gosip-gosip yang dilancarkan Butejo itu kan tidak sepenuhnya salah gitu, ya kan? Iya nggak sih? Bener malahan, iya kan? Bener ya. Ya, cuman kan memang cara penyampaiannya yang jengkel. Nyinyir gitu kan ya, julid ya mudah-mudah gitu. Tapi persoalannya gini, kita melihat film itu sebagai satu karya seni ya. Karya seni itu apakah baik jika hanya memperkuat stereotip yang ada sudah di masyarakat atau mestinya menawarkan perspektif baru supaya masyarakat itu melihat sesuatu itu dengan cara yang lebih mencerahkan gitu. Kalau kita setuju dengan stereotip film itu bahwa perempuan itu gosip, kita berarti nggak move on dari stereotip lama yang selama ini hidup di masyarakat. Iya sih. Nah,
Padahal dari segi yang lain, film itu mestinya menawarkan perspektif baru dong, mestinya. Atau setidaknya adalah yang mengidealkan gitu. Gitu. Karena realitas sosial itu kan dikonstruksi ya, dan film sebagaimana karya seni lain itu sebenarnya memiliki fungsi mengkonstruksi realitas sosial itu. Harusnya dong. Kalau film mengkonstruksi realitas sosial itu bukan seharusnya, tapi itu niscaya. Oh gitu. Pasti begitu. Nah, persepsi kita terhadap perempuan misalnya kan dibentuk oleh film, oleh sinetron, oleh buku yang kita baca kan. Nah, kalau kita banyak nonton film yang menjadikan perempuan itu memiliki sifat-sifat negatif yang kelewat banyak, persepsi kita terhadap perempuan ya akan cenderung merendahkan. Lebih dipinggirkan lagi. Tapi sebagai wanita nih ya kan, kita kan sudut pandangnya kan mungkin pria. Sebagai wanita gimana sih pendapatnya gitu ya? Film-film Tile dengan Butejonya itu sebagai wanita seperti apa pendapatnya? Kalau pertama kali melihat film Tili, itu yang ada di benak saya, oh iya sih bener. Saya jujur ya, ini tidak mungkin dari Bro Rahmat tadi kan bilang seharusnya kalau pembuat film atau konten kreator dalam sebuah film itu memberikan pandangan baru gitu, bukan malah semakin meminggirkan kaum hawa gitu kan ya. Tapi mungkin bisa jadi segmen dari si pembuat film itu ya untuk kaum yang melihat itu tuh merasa terhibur, merasa seperti ya bener tadi, cocok sama aku gitu. Iya kan? Ya kalau mau bikin film sampai sekedar sejauh itu ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Dan itu viral loh. Iya. Sebenarnya kan mungkin ya, karena itu kan film pendek juga. Jadi saya nggak tahu apakah ada aturan tertentu tentang film pendek, tentang durasi dan lain-lain. Apakah nanti kalau jika ada konstruksi seperti yang Bro Rahmat sampaikan, apakah nanti melampaui durasi jadi tidak bisa tergarap dengan baik atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Mungkin seperti itu sih Pan. Jadi konflik yang ditampilkan memang di gosip Butejo itu sebenarnya perspektifnya. Iya, tentu saja sutradara sebagai kreator film ya punya pertimbangan teknis kayak gitu lah. Dan kita sebagai penikmat ya yang nikmati ya monggo, yang kalau saya sih bersikap agak kritis ya. Ya nggak apa-apa sih. Dan saya kan punya hak untuk itu juga. Iya, nggak apa-apa. Karena itu karya udah jadi karya publik gitu. Tapi kan entertain ya. Mungkin beliau juga pengen menonjolkan sisi menghiburnya juga gitu. Tapi juga nggak sepenuhnya. Tapi yang paling menghibur tahu nggak siapa? Yang muntah-muntah itu apa ini? Siapa ya? Dia in frame muntah-muntah udah gitu, ini aja gitu. Iya. Udah nonton belum nih? Udah dong. Nggak ada dialognya loh. Dia cuma muntah-muntah aja. Muntah ya itu buat mengalihkan biar nggak terlalu boring Butejo terus yang kayak gitu kan. Aku udah nonton sampai aku punya kutipan favorit. Ya, itu apa itu? Percaya wae karo aku. Tenangno pikirmu. Percaya wae karo aku. Nah itu dalam segi bahasa seperti apa? Kan berarti dia ada upaya untuk meyakinkan pendengarnya kan seperti itu kan? Iya. Itu kan buaya senior lah yang ucapin. Bahasa sekarang pegel. Pak boy senior tuh yang ucapin itu. Harusnya. Atau ada pandangan lain mungkin ini dari sudut pandang yang lain gitu loh, dari film itu. Butejo itu iri mungkin dengan Dian gitu loh. Ya bisa jadi sih. Artinya Butejo dan Pak Tejo ini kan dari bawah. Mungkin ya, ini enggak tahu itu benar atau enggak gitu. Scene-nya Tilik itu kan juga sempat kayak Butejo tuh juga kepengen menggantikan posisinya Bu Lurah. Karena pengen nyalon lurah itu kan. Iya, karena Pak Tejo pengen nyalon lurah gitu kan. Atau mungkin Butejo dari bawah gitu kan mau membangun, kan kaya ya ceritanya kan ada gelangnya emas banyak tuh. Itu dari bawah susah payah sampai kaya, sampai sukses itu. Tahu-tahu ada Dian gitu kan. Dengan modal cantik itu langsung mendapat kekayaan yang instan, itu ada latar belakang seperti itu enggak sih kan? Ya bisa jadi. Kan bisa jadi kayak gitu. Jangan-jangan gosip itu kan nggak cuma sebagai tadi ya kebutuhan sosial dan kebutuhan batin aja ya. Gosip itu menurutnya juga bisa diinstrumentasikan jadi alat politik. Dan selama ini kita bekerja dengan cara seperti itu. Iya. Contohnya menarik. Kita gosip, misalnya dalam kasus Butejo ya. Dia menggosip itu sebagai kerja politik untuk mendelegitimasi secara moral kekuasaan Bu Lurah misalnya. Ini orang yang kayak gini nggak layak nih memimpin. Maka diperlukan pemimpin baru di desa. Nah, dia siapa? Pak Tejo gitu kan ya. Bisa jadi.
Tapi bukannya politik kita hari ini kan juga kayak gitu, betul. Kita nggak mengambil keputusan selalu berdasarkan data-data statistik yang bisa kita percaya. Ya nggak? Kadang-kadang ya aku pernah ngomong ngono gitu kan. Dan begitulah cara kita bekerja. Berdasarkan hearsay ya. Kayak gitu. Kabar burung. Kabar burung menarik ya. Itulah kenapa ada yang cari makan dari jadi booster. Dia sudah tambahan apa nih? Hah? Ada tambahan apa? Apa ya? Ya kalau saya sih boldline-nya mungkin kenapa Tilik itu jadi viral ya karena relate aja dengan keadaan sehari-hari itu orang-orang masyarakat Jawa gitu. Kalau itu sih boldline saya sebagai penikmat ya. Penikmat Saya ya. hanya untuk menikmati saja sih sampai yang hal kecil. Mungkin Mas Rahmat bisa nambahin sebagai yang bisa mengamati. Oke, kenapa viral? Ini perspektif lain ya. Orang tuh kadang-kadang suka juga melihat orang lain lebih menderita dari hidupnya. Atau secara moral lebih buruk dari hidupnya. Jadi ketika kita melihat Butejo yang secara persona itu secara moral kurang bagus ya, karena dia penggosip, kita jadi punya perasaan superior, merasa suci. Oh, ternyata untuk lebih parah gitu. Bener. Iya, dan makanya tak viral ke ben wong udah ngerti ternyata gosip akeh sing lebih parah saka aku misalnya gitu. Dan ternyata umum gitu kan ya. Iya benar. Bisa jadi gitu. Ini spekulasi aja sih. Ya, padahal meskipun ending dari film Tilik itu sebenarnya adalah menguntungkan Butejo juga ya. Bagi yang mendukung Butejo tuh kan, bener kan? Ya kan berarti kan Butejo artinya dia sebagai pengolah informasi yang ulung. Dia mengambil sebagai informasi benar dan ditambahkan entah itu benar atau salah juga atau namanya juga gosip. Itu jadi sebuah informasi yang disampaikan ke khalayak. Tapi cara kita memahami informasi juga mesti di-clearkan ya, karena setiap informasi itu politis. Ya, sumber informasinya politis, cara kita menginformasikan itu politis, media yang kita gunakan juga selalu politis. Jadi nggak pernah ada informasi yang pure ini benar. Pasti ada agenda. Ada bumbu-bumbunya ya. Biasnya ada distorsinya. Jadi kan seperti game itu loh yang kita membisikkan sebuah kalimat. Kemudian sampai di ujung sana kalimatnya udah beda. Iya. Ya kayak gitu. Orang distorsi informasi nanti bisa dibahas Mas Rahmat ya. Di podcast selanjutnya. Episode selanjutnya. Menarik soalnya distorsi informasi itu ya. Bener bisa nih jadi bahan konten ya. Udah banyak ya? Kayaknya udah cukup ya kita bahas Butejo ya. Sampai Takut kualat. Durasi ya. Takut kualat ya. Sampai tidak melihat durasinya udah berapa menit. Oke, dicukupin juga kali ya. Kita pembicaraan tentang yang tengah ya. Kameranya ini katanya. Kameranya banyak. Oke, karena udah cukup panjang dan ini kalau dibahas harus ada kopi sama donatnya biar tambah panas dalam donat kayak polisi Amerika. Ini episode ngobrol membahas tentang film apa tadi? Tilik. Film Tilik yang mana kita juga sudah mengundang pakar dari Fakultas Bahasa dan Seni. Dan beliau juga seorang jurnalis yang sempat menulis tentang film ini juga, mengkritisi beberapa poin-poin yang ada di film ini. Dan untuk para sobat UNES, nantikan konten-konten kreatif. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe di podcast UNES, ada di Spotify juga. Dan saya Vida. Saya Dias. Bro Rahmat. Kami mohon undur diri. Dadah.